bayangkan kalau ada 1.000 orang seperti ini, yang duit cashnya ada di belakang kasur gitu kan ya. Tiba-tiba keluar program redenominasi Benix. Tujuannya menghilangkan 3 nol di belakang itu. Kalau duit lu nolnya masih kebanyakan, nggak berlaku. Lu harus bawa ke bank. Ditukar. Ketahuan dong. Lu duit lu dari mana nih? Lu cuci duit apa lu korupsi apa gimana nih? Kan iya dong. Pusing dong orang-orang kayak begini. Tapi kalau ini duitnya tiba-tiba hangus, nggak bernilai, 100.000. Mau nggak mau lu bawa. Pasti. Prabowo lu dapet duit gratis nih dari gua tuh. Tapi ini salah satu yang saya sering dengar dari Bang Benix juga. Musuh kita itu kan koruptor ya. Yang kemarin kan sempat teman-teman yang anak-anak muda influencer kan tuntutannya juga tidak terlalu banyak ke situ gitu. Kalau Bang Benix kan koruptor. Koruptor ini kan gimana caranya untuk ada yang unik tuh, gimana caranya kita bisa mengecilkan hukum berat koruptor, malah hukuman mati malah ya. Sempat diusulkan. Kalau Terus saya itu usulkan itu. Pembatasan transaksi cash di bawah 10 juta ya. Ya di atas 10 juta, di atas 10 wajib juta harus pakai transfer. Non cash ya. Nah, yang menarik itu redenominasi. Nah, itu gimana untuk hebat ya? Baca tulisan gua Martin ya. Ini lucu. Gini loh, pemotongan nilai nominal uang, tapi untuk tujuannya salah satunya untuk membuat koruptor ini kapok gitu. Betul. Supaya narik duitnya masuk gimana? Pulang kampung. Jadi ini berangkat dari pertemuan gua ini salah unik satu anggota parlemen. Bendahara salah satu partai besar di Republik Kazakhstan ya katakan ya. Kaya banget. Bukan di Republik Konoha, bukan Republik Konoha. Republik Kazakhstan ini. Terus. Ini gua diundang datang. Masuk ke rumahnya. Kan kayak gua kan diundang ke perumahan gitu. Iya. Masuk ke perumahan gua tanya, oh ini perumahannya bagus ya, banyak ininya gitu. Tengah-tengahnya ada kebun binatang gitu, bagus ya. Gue tanya satpamnya, Pak, rumah Pak ini mana? Ini rumahnya. Oh bukan, maksud saya mau ketemu rumah Pak ini, di mana rumahnya? Ini rumahnya. Maksud Bapak, ini rumahnya. Satu perumahan itu, rumah manapun yang lu tunjuk, itu rumah dia. Jadi gila, gede banget. Orangnya mungkin tahu marah kali ya. Tapi gue kaget. Ada kebun binatang, burung merak jalan-jalan di sana. Waduh, buset kaya banget lah anggota parlemen. Dan gue tahu dia banyak perusahaan, banyak usaha-usahanya di daerah-daerah gitu. Gajinya karyawan itu cash. Kan jadi pertanyaan. Karena kan gue ngobrol-ngobrol juga. Tiap bulan nanti kita harus pergi ke tempat Bapak bawa karung. Jadi bawa karung. Lu bayangin kalau dia punya 60 perusahaan, 60 karung dia harus datang gitu kan, bagi-bagi bayar cash. Di situ kan ada indikator bahwa kenapa sih dia harus pakai cash? Berarti kan mungkin ada masalah dengan sistem perbankan nasional gitu kan ya. Atau jangan-jangan memang duit cash itu disimpan di balik tempat tidur. Kan gitu. Gue positive thinking aja gitu kan ya. Tapi indikasi positive thinkingnya adalah bayangkan kalau ada 1.000 orang seperti ini. Yang duit cashnya ada di belakang kasur gitu kan ya. Tiba-tiba keluar program redenominasi Benix. Tujuannya menghilangkan 3 nol di belakang itu. Kalau duit lu nolnya masih kebanyakan, nggak berlaku. Lu harus bawa ke bank. Ditukar. Ketahuan dong. Lu duit lu dari mana nih? Lu cuci duit apa lu korupsi apa gimana nih? Kan iya dong. Pusing dong orang-orang kayak begini. Ya, tapi kan kita baik. Ya udah lu bawa aja ke bank, tuker duit lama yang nolnya kebanyakan dengan duit baru yang nolnya dikit, tapi di korting ya. Gitu, di korting 70% misalkan. Dibanding nggak berlaku? Iya dong. Nah, negara untung nggak? Negara untung. Kalau menurut estimasi aja ada duit 3.000 triliun hasil korupsi. Let's say balik 50%. Negara dapat 1.500 triliun. Wih, lumayan banget. Hampir setengah APBN cuy. Bahkan kemarin kita waktu wawancara Pak Said Didu, ada 7.000 triliun yang tidak masuk sistem. Ini gila lagi ini dari ada di bawah tempat tidur nih. Judi online dari narkoba gitu-gitu. Itu gila loh kalau memang 7.000 triliun. Kan seru kan? Kalau bisa pulang kampung gitu loh. Tapi saya yakin kalau itu bisa diwujudkan, saya yakin banyak duit yang pulang kampung dibandingkan tax amnesty. Dibandingkan tax amnesty. Tax amnesty pun udah terbukti gagal, orang juga nggak mau. Tapi kalau ini duitnya tiba-tiba hangus, nggak bernilai 100.000, mau nggak mau lu bawa. Pasti. Prabowo lu dapet duit gratis nih dari gua tuh. Menarik tuh. Nah ini gue senang kenapa? Karena kita ngomongin soal sistem jadinya. Jadi tuntutan kita ke parlemen, ke negara, policy kan, policy. Dibandingkan yang bikin sama anak-anak influencer itu
turunkan Saroni, apalah Saroni gitu lah. Turunkan Eko Patrio gitu kan. Gaji DPR, aduh itu kan kecil banget gitu, itu orang per orang. Tapi Saroni kemarin udah dibagi-bagi tuh di kotak. Oh ya, dibagi-bagi. Kebagian nggak? Nggak kebagian, belum sampai sono, udah bubar. Udah habis ya? Itu bagian kecil dari sebuah sistem yang mesti dibereskan betul. Kan kita harus lihat mereka itu cuma orang per orang. Kalau kalian punya teman-teman di anggota DPR pun pasti tahu anggota DPR itu cuma karyawan. Cuman tools. Kalau orang nggak suka sama ketuanya diganti PAW selesai lu. Iya. Tapi kan redenominasi ini kan sempat muncul juga beberapa tahun lalu. Betul. Tapi kok kayaknya hilang lagi gitu Bang? Waktu itu memang momennya nggak pas karena takut supaya inflasi. Karena bisa jadi misalkan harga barang kita bilang 37.000 gitu kan. Kalau nolnya dihilangin, bulatin aja jadi 40 gitu. Ya jadi naik dong. Ya kan pembulatan. Kalau zaman dulu ya mungkin begitu. Tapi zaman sekarang banyak orang bayar pakai QRIS. Bisa nggak bikin 37.500 setelah redenominasi? Bisa, 37,5. Cekling, selesai. Nggak perlu bawa pecahan lagi, gocap 50. Kalau zaman dulu memang orang bakal pembulatan ke atas lah. 37.500 dia bikin 38 biar gampang kan. Sekarang nggak perlu. Jadi contoh kayak beli misalkan, kita sebut merek lah. Kita makan burger lah di Amerika. Harganya pasti nggak bulat. $4,17. Jadi ada sen. Ada masalah? Nggak ada masalah. Kita pun bisa bikin yang sama gitu loh. Harga barang misalkan tadi 37.500 jadi 37,5, bayar, selesai. Jadi itu betul-betul ada yang bilang bakal terjadi inflasi atau enggak, menurut saya enggak. Malah keuntungan kita adalah orang jadi makin susah korupsi. Udah jelas makin susah korupsi. Orang mulai bertanya-tanya, lu bawa duit cash kemana? Gue punya cerita bagus nih, zaman dulu di Belanda mau kuliah. Supaya beli kan duit nggak banyak ya, jadi cari laptop pun gue pergi ke website barang bekas. Ada namanya Marketplaats di sana, marketplaats.com. Di sini mungkin kayak OLX lah, toko barang bekas online. Gue akhirnya beli di situ. Oh cari laptop nih ada yang murah, masih bagus. Harganya diskon 70%. Bawalah duit mungkin sekitar 300 euro lah zaman itu. Transaksi di stasiun. Pas gue mau bayar, yang gue mau bayarin takut. Hah, kenapa bayarnya cash? Saya nggak berani. Takut dia. Karena dikira ini transaksi uang apa ini? Uang haram apa gua habis nodong di mana? Apa jual ganja kah? Takut. Jadi lu bayangin, orang di sana takut, gua mau bayar 300 euro. Takut. Karena udah mentalitasnya tidak bisa cash. Nggak bisa gitu loh. Aneh. Even mau beli barang ke supermarket di sana, ada namanya Hoogvliet di sini mungkin setara kayak mungkin market range market. Gue mau bayar 50 euro atau 100, ditolak sama mereka. Nggak berani mereka. Literally nggak berani. Apa ini gitu loh. Lu mau cuci duit kah? Lu hasil tindak kejahatan kah gitu loh. Se-aware itu mereka. Nah kita nggak ada ke sana, kita aneh, konyol banget gitu. Gue ke beberapa pasar di daerah di NTT, orang beli sapi harga 45 juta di pasar basah pakai cash. Gila apaan ini gitu kan. Yang bener aja pasti nggak bayar pajak ini orang, yakin gue kan gitu kan. Negara jadi rugi. Negara yang dirugikan karena gitu. Nggak masuk sistem keuangan negara. Nggak masuk ke sistem keuangan negara yang dirugikan. Nggak terdeteksi. Betul. Padahal dia pasti bawa sapi itu ke pasar pakai truk, pakai fasilitas negara, menikmati aspal yang mulus itu, menikmati pelabuhan, kapal pelni yang harganya di diskon, tapi dia nggak bayar pajak. Jadi banyak juragan-juragan sapi omzet miliaran nggak ada bayar pajak. Aneh, ya nggak bisa terdeteksi karena duitnya duit di luar sistem keuangan gitu. Aneh. Betul. Tapi kalau mereka sudah dengar mau ada kebijakan itu kan ini orang-orang yang punya akses gitu ya. Nanti tiba-tiba wah saya belikan dulu nih emas, belikan dulu mata uang dolar Amerika, dolar Singapura gitu gimana? Oh gampang. Gimana? Lakukan pembatasan. Pembelian? Iya. 1 bulan masa penukaran. 1 bulan Antam tahan barang, nggak ada masalah. Emas nilainya nggak busuk, nggak bekarat. Kan kita 1 pintu nih emas kita nih di Antam. Tutup keran, nggak usah jual. Tahan aja, ada masalah nggak? Orang nggak makan emas juga nggak ada masalah. Tahan itu 1 bulan. Transaksi foreign currency dibatasin kecuali buat bisnis PT. Orang ekspor impor batu bara atau orang ekspor impor barang dan jasa, jelas. Tapi tiba-tiba Benix kucuk-kucuk nggak pernah transaksi ke Singapura, kalau tiba-tiba $7 juta dia kirim atau belanja duit, itu kan kedeteksi loh. By the way kita mau beli foreign currency aja, bank itu lapor ke bank sentral. Tiap minggu mereka kasih laporan.
Kita berapa jual ya? dolar berapa, kita jual dolar Singapura berapa, jual euro berapa. Jadi bisa dideteksi itu. Itu nggak ada, itu super simple lah. Simple ya? Iya, langsung tutup keran, selesai. Money changer langsung ditutup dulu, selesai. Berarti kalau itu perlu kita dorong dong nih, Redominasi. Iya. Kita hitung minimal kalau kata si Said itu berapa? 7.000. 7.000. Kalau kita 3.000 lah. 3.000 ya? Iya, 3.000 triliun itu bisa balik ke negara. Tapi ya harus ada cashback juga ya buat koruptor. Iya. Lu rela gak koruptor dapat cashback 30%? Tapi dibanding enggak loh, gue pikirannya itu aja Iya, sih, iya. dibanding Daripada enggak. nggak dapat duit. Iya, pemerintah dapat duit, dia bisa dibilang kita melegalkan tindak kejahatan, ya apa bedanya sama teks amnesti yang kemarin sebenarnya. Iya. Kan sekarang sebenarnya udah sampai kampung-kampung juga kan QRIS udah masuk. kan, udah masuk gitu. Iya. Sudah. Iya. Jadi mungkin bisa pelan-pelan kalau kita dorong untuk mencegah itu kan paling tidak ditarik dulu duitnya itu. Betul, Iya kan? harus pulang Yang di kampung bawah itu. bantal di Nah, itu dia. bunker-bunker itu Itu. harus dikeluarin dulu ya. Iya. Atau kita buat tidak berlaku. Kita buat tidak berlaku, kan ngeri kan. Gawat gue udah. Gawat udah satu nyewa mobil. ruangan. Iya, karena paling tidak kan gambarannya gini. Mungkin tidak semuanya ya. Kita disclaimer nggak semuanya lah. Tapi contoh Iya. aja kemarin ketika Sah Roni kan, itu kan begitu rumahnya di ini ternyata ada duit itu loh. Mungkin yang modal beli gitu di Indonesia juga Banyak gitu loh. Nah, banyak di Jakarta makanya. Selatan. Tuh. Apa lemari besi segede ruangan ini isinya duit semua, banyak. tuh. Ada yang khusus nyewa rumah untuk Taruh duit. Taruh Iya, duit. Di Singapura ada apartemen-apartemen. nah tuh kan. Ya kan bener tuh Di dikurangin Jakarta nolnya Selatan ada pusing juga. tuh ntar tuh. Iya, pusing pasti. Iya, sementara yang lain mau ngeliat duitnya susah, pantesan duitnya disimpan di sana. Makanya kering di bawah ya. Itu dia, boro-boro terima mau ngeliatnya aja susah. Betul, betul. Ditaruh dalam rumah, ditutup-tutup, dikunci pula kan. Iya. Aduh. Bayangin 3.000 triliun berarti 10 IKN jadi. Kita punya 10 IKN di planet Mars pun kita bangun di ibu kota gitu kan. Enak banget itu. Tapi gini, Bang Benik, ini kembali ke Pak Purbaya ya. Pak Purbaya ini kan juga sudah mendapatkan dukungan lah ya secara publik ya. Iya. Meskipun juga ada yang anti, itu wajar Normal lah. lah. Cuman kan masalahnya adalah bagaimana dengan dia menghadapi internal mereka di Kementerian Keuangan yang mungkin gayanya masih gaya yang lama kan 10 tahun dipimpin dengan gaya yang stabilitas, stabil di posisi yang Iya. kalau Ngap-ngapan. orang Stabil orang, ngap-ngapan. iya, orang Jawa itu maga gitu ya, antara iya dan tidak gitu. Gimana Bang? Kan ini kan tidak gampang ya mengubah mindset yang sudah 10 tahun. Lebih lah. Lebih mungkin Kan dari era SBY. Nah, ya itu gimana itu? Itu urusan Purbaya lah. Dia kan dibayar buat ngerjain itu ya. Oke. Tapi saya rasa bisa sih. Kalau saya lihat dia kayaknya orangnya nggak terlalu kaku. Tapi di sisi Nyantai. lain dia juga nggak bisa dibodoh-bodohin. benar. Karena dia main data, dia pegang data dan dia mau present data sendiri. Artinya kan kalau dia presentasi bukan karyawannya. Ada konsekuensi yang lu omongin harus bener. Dia harus cek. Kayak kemarin kita lihat dia ngetes loh telepon kering pajak. Iya, benar. Cortex ya? ya. Di situ dia nggak kan, gue dikibulin ya sama anak buah nih. Emang betul dia dikibulin. Iya kali Cortex program, di negara habis triliunan loh buat bikin Cortex. Pendapatan negara minus. Itu berarti kan kerugian keuangan negara. Sampai hari ini nggak ada yang masuk penjara. Kok aneh, lu jalanin negara kayak anak bocil, program-program habis triliunan nggak ada konsekuensi, aneh banget. Siapa yang mau gitu kan, aneh banget gitu. Lu bikin kesalahan merugikan negara lu, triliunan. Nggak ada yang masuk penjara. Ini negara apa gitu kan. Tapi anyway ya dia juga nggak cari masalah juga. Dia kan nggak ngata-ngatain orang lain gitu. Oh taktis nih dia tahu nih. Dia jadi tahu ininya. dan ngasih nyentilnya kode, tahu nyentilnya tahu. Lu jangan main-main sama gue mau cek ke bawah. Karena dia orang market. Kita investor ya. Kita pun ketika mau invest pun kita masuk. Kita sering masuk ke pedalaman-pedalaman, ke Sulawesi, ke Papua. Ya supaya kita nggak ditipu sama namanya laporan keuangan yang bodong itu gitu loh. Orang bisa rekayasa. Tapi kalau datang ke sana mana ya tambangnya ya? Katanya sini punya 5.000 hektar, sampai sana nggak ada. Yang ada orang jemur-jemuran di situ. Jadi memang dia ya itulah dinamika birokrasi di Indonesia. Ada beberapa kementerian itu yang siapapun menterinya pasti nggak akan berubah. Karena birokrasinya Birokrasinya lebih kuat gitu. Dirjen-dirjen ini kan banyak yang levelnya udah kayak sekda kalau daerah. Siapapun gubernurnya yang berkuasa sekda. Gitu kan. Jadi malah banyak kepala daerah pun suka ngemis-ngemis sama sekda. Pun gue lihat, mau ketemu gubernur harus sama sekda. Mau jalannya harus sama sekda. Gila, lebih powerful. Soalnya gubernurnya di Jakarta. Hai gitu kan. Yang jalanin sekda di daerah. Tapi ya kalau yang kita lihat si Purbaya ini kayaknya bisa turun langsung sih ke bawah. Dan dia mau gitu loh. Mau turun langsung dan ngecek sebenarnya yang dia lakukan benar apa enggak. Dampaknya seperti apa ke bawah. Karena jujur aja menurut gua
Ya contoh gini ya, kayak kita kan sekarang mengandalkan itu operasional negara kita yang defisit ini kan dari surat utang. Dan kayaknya bangga banget surat utang kita mayoritas sold out yang beli investor lokal gitu. Tapi nggak pernah berpikir itu kejahatan. Kenapa kejahatan? Negara ini defisit. Oke, katanya tahun ini mau belanja negara 3.600 triliun. Sampai detik ini pun duitnya nggak turun. Penyaluran distribusi itu ke bawah nggak terjadi. Biasanya kan anggaran baru dipakai di akhir tahun. Jadi orang kering kerontang megah-megah sampai berbulan-bulan sampai hari ini pun nggak nyampe 50% serapan anggaran. Padahal duitnya utang. Artinya kan pemerintah bayar bunga. Nah pertanyaannya, pemerintah bayar bunga pakai duit siapa? Pemerintah bayar bunga ya dari pendapatan negara. Ada penerimaan negara bukan pajak, tapi yang paling banyak dari pajak. PPH, PPN. Betul. Nah yang bayar PPH PPN siapa? Kita semua yang ada di ruangan ini. Kita semua. Plus driver Gojek. Plus orang-orang yang di bawah yang paling kecil sekalipun yang kalau mau makan itu beli minuman, beli tepung terigu, beli gula, bayar PPN. Pajaknya dipakai buat bayar bunga. Bunganya diharapkan bisa diturunin ke masyarakat, tapi ditahan-tahan. Ditahan lagi. Padahal jalan terus. Dan negara ngutang sama rakyat melalui SBN. Kita semua banyak orang-orang mungkin kalangan menengah ya yang gue lihat ya. Kalangan menengah atas itu lu harus mikir kekejaman lu. Ketika lu beli surat utang negara, lu kan makan bunga. Yang bayar bunga lu itu bukan negara. Tapi kalangan menengah bawah. Membayar pajak. Menengah bawah ini yang bayar lu. Kalau oligarki itu udah ngerti gimana caranya pasang perusahaan di Cayman. Nggak bayar oligarki. Tapi yang kalangan bawah kan nggak ngerti bayar konsultan pajak di Cayman Island. Supir bangunan, gitu kan, driver, truk. Mereka real bayar pajak 11%. Setiap transaksi bayar 11%, supaya kalangan menengah atas menikmati SBN. Yang dibayar sama orang menengah bawah. Kan sadis. Sadis lah. Sadis banget. Kalau punya rasio berpikir seperti itu, artinya kan penggunaan anggaran belanja negara ini harusnya lebih bijak. Gimana caranya bisa kembali lagi dong ke bawah? Masa duitnya lu taruh di Menara Gading? Ya kan nggak logis. Makanya menurut gue itu keji sih. Itu keji. Ketika dia turunin 200 triliun itu ke bawah, ya harapannya juga Direktur Himbara ini punya otak juga buat salurin itu nggak ngasal-ngasal ya. Ya ekonomi jadi hidup kan di bawah. Orang penciptaan lapangan kerja itu pasti jalan. Dan kita hitung pasti jalan. Jadi dari rakyat ya kembali ke rakyat. Bukan dari rakyat buat Menara Gading gitu loh. Aneh banget.